Bab 208. Siapa yang berani sentuh mati? Mileye berdiri di tempatnya dan diam. Di dunia yang kacau ini, jika orang tidak memiliki kekuatan, mereka hanya bisa dibantai oleh orang lain. Hidup dan mati, kehormatan dan aib, tidak bisa ditolong sama sekali. Ini adalah kenyataan kejam. Di seberang Mileye, pria berjubah itu melirik Mileye dengan seringai di sudut mulutnya. Orang buta yang tidak tahu diri, bahkan belajar mencampuri urusan orang lain. Terlalu meninggikan kemampuan sendiri. Suara itu terdengar, dan dia tiba-tiba bergegas maju, langsung menuju Mileye. Pada saat ini, Mileye menghilang di tempatnya. Di lapangan, sinar cahaya pedang melintas. Jelek. Terdengar suara sobek. Setelah menarik napas, lapangan menjadi sunyi. Mileye muncul di posisi di mana pria berjubah itu berdiri sebelumnya, dan pria berjubah itu berada di posisi di mana Mileye awalnya berdiri. Keduanya berjarak 5 atau 6 kaki. Seluruh lengan kanan pria berjubah itu hilang, dan darah terus menyembur dari bahunya seperti air mancur. Wajahnya sangat pucat, dan matanya bahkan lebih serius. Di sisi lain, Mileye masih utuh, tetapi ada pedang tambahan di tangannya entah kapan. Mileye berbalik dan berjalan ke arah pria berjubah. Pria berjubah juga berbalik, dia menatap Mileye, "Kamu juga dari benua Dewa Dataran Tengah?" Mileye tidak menjawab, dia mengambil pedang dan berjalan ke posisi di depan pria berjubah itu. Dia akan berbicara ketika sebuah palu mengenai pria berjubah itu tepat di tengkorak. Bang! Kepala pria berjubah itu meledak seketika dan langsung mati. Mileye tertegun, lalu dia menghadap Selituba. "Aku belum mengatakan apa-apa." Selituba bergerak dengan tangan kanannya, dan palu itu terbang kembali ke tangannya. Dia melirik Mileye, "Kamu bisa mengatakannya sekarang. Selain itu, apa yang kamu katakan tinggal katakan sekarang." Dia tidak memiliki cara untuk menolak. Mileye. Pada saat ini, Selituba tiba-tiba berjalan ke arah Mileye dan berkata dengan lembut, "Apakah menurutmu aku sedikit kasar?" Mileye terdiam. "Kamu tidak sedikit, tapi kamu sangat kejam, tahu?" Selituba berkata tanpa daya, "Paman, aku mengatakan bahwa seorang gadis harus tahu bagaimana melindungi dirinya sendiri ketika dia keluar dari rumah. Jika tidak berpura-pura galak, akan mudah diganggu. Karena itu, ketika aku keluar, aku sangat berhati-hati. Jika pihak lain berbahaya bagi aku akan memukulnya sampai mati dengan satu palu, dan jika satu palu gagal, aku akan memukulnya 2 kali sampai dia terbunuh." Dia mengatakannya dengan serius, jelas sekali bahwa dia benar-benar melakukannya sepanjang waktu. Mileye tersenyum pahit. "Jangan lihat gadis ini, dia sebenarnya orang yang sangat berbahaya." Tanpa pikir panjang, Mileye bergerak dengan tangan kanannya, dan cincin penyimpanan yang dibawa oleh pria berjubah itu terbang ke tangannya. Setelah melirik ke cincin penyimpanan, Mileye sedikit terkejut karena cincin pria itu memiliki sebanyak 2 juta batu kualitas spiritual super, dan terlebih lagi ada pedang alam eksplisit. Ada banyak hal lain-lain, dan mungkin ada 10 hingga 20 juta koin emas. Dapatkan untung kecil. Setelah Mileye membagikan barang-barang itu kepada Selituba, Selituba langsung tidak bisa berhenti tertawa karena dia mendapatkan 1 juta batu spiritual kualitas super lagi. Adapun pedang alam eksplisit itu milik Mileye. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul tidak jauh dari Mileye dan Selituba. Orang yang datang adalah ketua Paviliun 6 Paviliun Zuixian. Saat ini, Ketua Paviliun 6 berlumuran darah di sudut mulutnya. Dia tampaknya terluka. Ketua Paviliun 6 melirik reruntuhan yang tidak jauh dari situ dengan ekspresi muram.
Seolah memikirkan sesuatu, dia menatap Miley Ye di sampingnya. "Terima kasih Tuan Muda Ye atas bantuanmu." Miley Ye menghampiri ketua Paviliun 6, "Senior, apa yang terjadi dengan Paviliun Suixian?" Ketua Paviliun 6 mengangguk, "Seharusnya sobat sudah tahu, sekarang seluruh sumber energi dunia Qincang telah rusak, terutama Qingzu ini yang bahkan lebih parah. Kurangnya energi spiritual, banyak orang mulai kacau. Benua Dewa Dataran Tengah tidak begitu kacau, karena ada pelindung yang menjaga ketertiban, banyak orang yang tidak berani secara terang-terangan mengacau. Tapi, berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, tetapi tidak ada ketertiban di Qingzu dan Changlanzhou. Beberapa pasukan dari benua Dewa Dataran Tengah, beberapa tentara bayaran, dan kultivator mandiri telah mengalihkan target mereka ke Qingzu dan Changlanzhou. Mereka mencoba untuk menghasilkan banyak uang. Bukankah Qingzu juga memiliki pelindung dunia? Seli Tuba bertanya tiba-tiba. Ketua Paviliun 6 menggelengkan kepalanya sedikit. "Aku telah diberitahu bahwa benua Dewa Dataran Tengah telah memindahkan semua pelindung dunia Qingzu dan Changlanzhou kembali ke benua Dewa Dataran Tengah karena kekurangan tenaga kerja. Justru karena inilah beberapa pasukan di benua Dewa Dataran Tengah hanya menargetkan Qingzu dan Changlanzhou. Paviliun Suixian, tidak diragukan lagi, adalah target utama orang-orang ini." Seli Tuba mengangguk, "Ya, kamu Paviliun Suixian sangat kaya, aku juga ingin merampokmu." Ketua Paviliun 6. Miley Ye terdiam. Bagaimana gadis ini berbicara? Seli Tuba tidak berpikir ada yang salah dengan kata-katanya, dia hanya mengatakan yang sebenarnya. Jadi, dia bertanya lagi, "Paviliun Suixian juga tidak buruk di benua Dewa Dataran Tengah. Kenapa tidak mengirim master untuk menjaga?" Miley Ye bertanya kepada ketua Paviliun 6, apa yang Seli Tuba tanyakan adalah apa yang ingin dia ketahui. Ketua Paviliun 6 tersenyum kecut, "Sekarang gedung utama di benua Dewa Dataran Tengah terlalu sibuk, bagaimana masih punya energi untuk mengelola Qingzu dan Changlanzhou? Aku sudah berdiskusi dengan Ketua Paviliun 7 dan Ketua Paviliun 5. Jika perlu, kita hanya bisa menutup sementara Paviliun Suixian dari wilayah Qingzu." "Tutup?" Miley Ye sedikit mengernyit, "Bukankah itu kerugian besar?" Senyuman Ketua Paviliun 6 semakin pahit, "Apa daya, sekarang di benua Dewa Dataran Tengah, berbagai sekte, keluarga bangsawan, kultivator mandiri, dan bahkan beberapa jenius dari peringkat jenius super datang ke Qingzu untuk menjarah secara gila-gilaan. Paviliun Suixian tidak berdaya dengan orang-orang ini." Miley Ye berpikir sebentar, lalu berkata, "Senior, bagaimana kalau begini saja, Paviliun Suixian Kerajaan Jiang tidak boleh ditutup. Personil dan material Paviliun Suixian dari negara lain dapat dikirim ke Kerajaan Jiang. Untuk keselamatan Paviliun Suixian, Akademi Changlan akan datang melindungi." Ketua Paviliun 6 menatap langsung ke Miley Ye, "Sobat, kamu tahu bahwa jika kamu melakukan ini, kemungkinan besar Kerajaan Jiang akan menjadi sasaran kritik publik, dan bahkan mungkin menjadi sasaran sekte dan keluarga yang tak terhitung jumlahnya." Miley Ye mengangguk, "Aku tahu." Ketua Paviliun 6 bingung, "Lalu kamu kenapa melakukannya?" Miley Ye tersenyum dan berkata, "Paviliun Suixian telah membantu aku lebih dari sekali. Kali ini, Paviliun Suixian dalam masalah. Bagaimana aku bisa diam saja? Aku tidak mengatakan bahwa aku dapat menjamin keselamatan Paviliun Suixian, tetapi aku Miley Ye ingin maju dan mundur bersama dengan Paviliun Suixian." Bagi Miley Ye, menjadi manusia tidak bisa melupakan dendam, apalagi melupakan budi. Dia akan selalu mengingat siapa yang buruk padanya, dan dia akan selalu mengingat siapa yang baik padanya.
Ketua Paviliun 6 memandang Mileye dengan sedikit kerumitan di matanya. Faktanya, ketika Paviliun Suixian mendukung Mileye, dia relatif menentang, karena Mileye berada dalam pusaran, dan Paviliun Suixian campur tangan di dalamnya, yang sangat mungkin membawa kehancuran bagi diri sendiri. Meskipun dia menentangnya, ketika semua orang memutuskan untuk mendukungnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Dan sekarang, ternyata Paviliun Suixian benar. Bukan Mileye yang membantu kali ini, tapi bakat dan potensi Mileye. Dengan bakat dan potensi Mileye, dia pasti akan bisa melangkah sangat jauh di masa depan. Semakin berkembang Mileye di masa depan, semakin banyak manfaat bagi Paviliun Suixian. Belum lagi masa depan, sebenarnya Paviliun Suixian di perbatasan Qingzhou sudah diuntungkan. Karena sekarang di Qingzhou, dua kekuatan terbesar adalah Kerajaan Dayun dan Akademi Changlan. Akademi Changlan memiliki Mileye, dan prajurit Tao Akademi Changlan. Jika Paviliun utama Paviliun Suixian tidak mengirim orang, Paviliun Suixian di perbatasan Qingzhou kalah jauh dari Akademi Changlan. Akademi Changlan zaman sekarang memang kuat, terutama prajurit Tao Akademi Changlan yang pasti tidak kalah dengan prajurit Tao Paviliun Suixian benua Dewa Dataran Tengah. Setelah bernegosiasi dengan Mileye, Ketua Paviliun 6 segera pergi untuk memberitahu Paviliun Suixian di seluruh Qingzhou, dan membiarkan orang-orang ini bergegas ke kerajaan Jiang. Dan Mileye membawa Selituba ke kapal awan dan bergegas kembali ke kerajaan Jiang. Di dek kapal awan, Mileye dan Selituba berdiri di haluan kapal. Di bawah kapal awan, ada sungai yang lebar. Di kedua sisi sungai, ada pegunungan tak berujung. Dari waktu ke waktu, burung terbang di atas pegunungan. Selituba meletakkan tangannya di tiang kapal dan melihat ke bawah ke gunung dan sungai di bawah. Mileye dengan lembut menarik lengan baju Selituba. Apa yang kamu pikirkan? Selituba kembali sadar, dan dia menatap Mileye. Aku sudah di sini selama beberapa hari, dan ayahku tidak datang untuk menemukanku. Apakah dia akan punya bayi baru? Mileye. Selituba tiba-tiba berkata dengan marah, pasti. Aku tahu dia pasti sudah melahirkan satu bayi lagi. Aku tahu. Dia sudah lama tidak menyukaiku. Setiap hari hanya mengatakan bahwa aku adalah anak perusak keluarga. Memang rumahnya bukan rumahku. Apakah salah jika aku merusak rumahku sendiri? Aku tidak marah. Kenapa dia marah? Mileye menggelengkan kepalanya. Logika berpikir gadis ini benar-benar mengerikan. Tidak bisa mengikutinya. Tidak bisa mengikutinya. Selituba tiba-tiba menghela nafas dengan suara rendah. Ayahku memiliki putri yang sangat baik sepertiku, tetapi dia masih tidak menyukai ini dan itu. Aku merasa kasihan padanya. Mileye. Selituba menggelengkan kepalanya. Jangan pikirkan dia. Mengatakan itu, dia memandang Mileye. Mileye, benua Dewa Dataran Tengah juga memiliki Akademi Changlan. Apa hubungannya Akademi Changlan kita dengan mereka? Mileye menggelengkan kepalanya. Tidak ada hubungan. Kita adalah kita, mereka adalah mereka. Selituba mengerjap. Kamu ingin melakukan sendirian. Mileye tersenyum dan berkata, itu benar. Selituba mengacungkan jempol kepada Mileye. Cukup berani. Tidak heran kamu bisa melihat kehebatanku saat pertama kali melihatku. Ternyata temanku Selituba, meski tidak sebaik aku, masih hebat juga. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Gadis ini tampaknya memuji orang lain, tetapi dia sebenarnya memuji dirinya sendiri. Mungkin dia sendiri tidak menyadarinya. Hatinya sangat biasa. Pada saat ini, seorang pria tiba-tiba muncul di depan kapal awan. Di belakang pria itu, ada sayap hitam besar, seperti sayap burung Raja Wali.
Dan di belakang pria itu, ada 3 kapal awan. Pria itu melirik Mileye dan Selituba, kalian berdua dari benua dewa dataran tengah. Mileye hendak berbicara, ketika Selituba tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat. Apakah kamu datang untuk merampok? Mileye. Pria itu melirik Selituba dengan sedikit ketakutan di matanya, yang mulia bercanda. Bahaya. Inilah kesan dari Mileye dan Selituba bagi pria itu. Melihat pria itu tidak datang untuk merampok, Selituba tiba-tiba kehilangan minat. Dia bersandar di tiang perahu, bermain dengan palu kecil di tangannya, dan melirik pria itu dari waktu ke waktu, bertanya-tanya apa yang dia rencanakan. Sejak mengikuti Mileye, dia menjadi sedikit kecanduan perampokan. Pada saat ini, pria itu tiba-tiba berkata, kalian berdua akan pergi ke kerajaan Ning. Kerajaan Ning. Mileye sedikit mengernyit, apa maksudmu? Pria itu sedikit terkejut, apakah kalian berdua tidak tahu? Raja Kerajaan Ning Tangotuoba dikatakan sebagai kecantikan bawaan. Jika bisa kultivasi ganda dengannya, akan sangat meningkatkan keterampilan kamu. Sekte Huan Xiao sudah pergi ke Kerajaan Ning untuk menangkap orang ini, dan mereka ingin memurnikannya menjadi tungku. Berbicara tentang ini, pria itu tersenyum jahat. Dikatakan bahwa Raja Kerajaan Ning adalah wanita cantik, tetapi dia adalah kecantikan yang langka. Jika bisa. Suara pria itu tiba-tiba berhenti, karena pedang telah menembus alisnya. Pria itu menatap Mileye dengan ngeri, wajah Mileye dingin sedingin es, tubuhnya memancarkan jiwa pembunuhan. Dia memegang pedang di tangan kanannya dan menikam ke depan dengan ringan, dan berkata dengan kejam, wanitaku, siapa yang berani sentuh? Suara itu terdengar, dan dia menebas dengan pedangnya. Jelek. Kepala pria itu langsung terbang. Bersambung.